Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Badan Anggaran DPR RI menduga ada rumah sakit yang nakal demi mendapatkan anggaran corona. DPR meminta agar Menteri Kesehatan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada rumah sakit yang benar melakukan tindakan tersebut. Dugaan adanya rumah sakit nakal terkait status pasien COVID-19 mencuat saat rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah untuk membahas laporan APBN semester 1 2020 pada 15 Juli lalu. Dalam rapat itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengadu kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahwa ada rumah sakit yang sengaja membuat pasien dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Said menduga permainan rumah sakit tersebut dilakukan karena anggaran untuk pasien meninggal akibat COVID-19 lebih besar sehingga ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum rumah sakit. Atas dugaan ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun diminta untuk turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. DPR juga meminta agar rumah sakit yang terbukti melakukan tindakan nakal tersebut untuk diberi sanksi tegas. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah rumah sakit di daerah dituding mencari keuntungan di tengah pandemi oleh DPR RI. Lalu bagaimana tanggapan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Odang Muhtar, anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi. Selamat sore Pak Odang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pak Odang, menurut Anda tudingan Badan Anggaran DPR yang menyebut ada rumah sakit nakal demi mendapat anggaran corona merupakan fakta yang ada di lapangan atau hanya sekedar isapan jempol? Kami lebih cenderung mengatakan itu dugaan ataupun apa namanya terlalu berlebihan. Tentu kita harus punya argumen untuk itu, ya. Ada paling tidak 3 argumen yang ingin saya sampaikan. Pertama, praktek di rumah sakit, dokter praktek di rumah sakit maupun petugas rumah sakit, itu memiliki yang namanya etik kedokteran untuk dokternya. Kemudian kita juga ada undang-undang rumah sakit maupun undang-undang praktek kedokteran yang sangat ketat bagaimana kita melakukan cara kerja dan lain sebagainya. Ketiga, kita jangan lupa bahwa rumah sakit itu sangat kecil kemungkinan melakukan hal itu karena dia sangat merugikan dirinya sendiri. Karena kalau kebetulan dia rumah sakit swasta, rumah sakit itu investasi jangka panjang. Padahal yang didugakan ini kan angkanya mungkin relatif tidak seimbang dengan dugaan itu. Pak Odang? Saya lebih cenderung berkomentar tidak hanya sebagai versi. Saya lebih cenderung sebagai BPJS review supaya bisa posisinya di tengah. Bagaimana, Mbak? Baik, ya Pak Odang, tapi kalau misalnya kita lihat aduan mengenai rumah sakit nakal ini dibawa Banggar DPR dalam rapat kerja dan kemudian disampaikan ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Artinya apakah menurut Anda DPR tidak memiliki data yang faktual atau seperti apa? Ya, saya tentu saja tidak mau menduga-duga. Tetapi menurut hemat saya, kalau yang sifatnya dugaan, apalagi ya, kita di tengah situasi berduka. Puluhan sudah tenaga medis kita meninggal dunia. Kok muncul berita seperti ini, bahkan menimbulkan, kita lihat sendiri, heboh di penerimaan publik menjadi macam-macam. Contohnya di Pasuruan. Jadi tentu kita sangat menyesalkan itu terjadi. Dan akan lebih korek, mungkin lebih bagus, apalagi kelas Banggar ya. Itu kan lembaga formal. Itu apa susahnya sih datang ke menterinya langsung sampaikan. Tidak dalam forum yang sangat terbuka, di mana situasi kita dalam posisi yang sedang menghadapi kesulitan macam-macam. Saya ingin kasih gambaran ya, sebagai BPJS review saya ngatakan, rumah sakit itu setelah dia bekerja menghadapi COVID terutama dari sejak bulan Januari akhir sampai Februari,
itu baru bisa pembiayaannya dikeluarkan, itu bisa sampai 3-4 bulan. Itu pun melalui prosedur yang sangat ketat, yaitu melalui BPJS Kesehatan yang melakukan review. Baik. Jadi ada prosedur-prosedur teknis medis yang tidak semudah itu melakukan, katakanlah fraud atau apapun namanya oleh Banggar seperti itu. Ya, Pak Odang, dengan adanya informasi seperti ini memang sedikit banyak kemudian mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat mengenai anggaran COVID-19 ataupun anggaran corona di rumah sakit. Nah, dari pihak rumah sakit sendiri bagaimana kemudian meyakinkan publik mengenai pengelolaan anggaran corona ini yang akuntabel? Ya, kita bekerja menurut ada regulasinya, ada kode etiknya, ada prosedur teknisnya. Dan untuk sampai pembayaran, tadi saya gambarkan, kita bekerja dulu rumah sakit itu 3-4 bulan bisa mengajukan baru bisa dibayar. Itu pun sampai bulan Juli tanggal 7 kemarin, kita mengajukan misalkan 100, itu 30 yang lolos review itu 30-40%. Kenapa? Di awal-awal ini kita bekerja Januari, Februari, Maret, regulasinya belum terbentuk. Jadi rumah sakit justru memberikan pengorbanannya dulu medis. Jadi mohon, menurut saya garis bawahi betul, sebelum kita menyampaikan yang sifatnya dugaan miring, pengawaskah ataukah apa, cobalah kita berpikir itikat baik, artinya berpikir positif. Apalagi tenaga medis kita sudah mengorbankan jiwanya. Oke, baik, terima kasih Bapak Odang Muhtar, anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini.